Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya jika di dalam file Java tersebut memiliki lebih dari satu kelas, maka penamaannya itu boleh berbeda nama file Java-nya. Jadi misalkan seperti ini nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus kita mau simpan. Maka nama filenya itu boleh berbeda. Kenapa? Karena di sini tidak ada publiknya. Paham ya? Nah, di Java hanya diperbolehkan file yang identifiernya publik itu hanya satu. Misalkan seperti ini. Saya kasih nama satunya itu adalah public class 1. Maka hanya ada satu. Tidak boleh ada di dalam satu file Java itu seperti ini, itu tidak boleh. Oke, itu pertama. Yang kedua, jika nama di dalam satu file Java itu terdapat 3 kelas, misalkan seperti ini, maka nama file ini adalah harus sama dengan nama kelas yang publik tersebut. Berarti nama file ini harus disimpan dengan nama kelas 1.java. Paham ya? Seperti itu. Nah, nantinya di dalam satu file Java ini itu kita boleh nama filenya itu terpisah. Misalkan public kelas 1 itu terpisah ya, terus kelas 2 terpisah, kelas 3 terpisah. Itu juga boleh nantinya. Biasanya seperti itu. Jadi antara kelas itu saling berbeda. Oke, yang kedua, karena ini adalah nama filenya itu adalah public kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, maka nama file Java-nya namanya adalah 1.java. Tapi jika ini saya namanya tidak ada publiknya, identifiernya tidak ada publiknya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, jika saya simpan, kita perhatikan dulu, jika saya simpan, nama filenya itu adalah misalkan 4.java, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena di sini tidak ada nama publiknya. Ya, misalnya saya simpan dengan nama 4.java, itu boleh. Nah, nantinya pada saat ini di-compile, maka nanti akan menghasilkan 3 kelas, 3 file kelas. Jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan kan di sini kan saya sudah menyimpan nih, namanya adalah 4.java, ya kan? Terus kalau misalkan saya akan simpan, misalkan saya akan compile gitu ya, cc java. Oke, kita perhatikan di sini kan hanya ada satu file, yaitu 4.java. Terus kita compile, misalkan java c 4.java, maka nanti akan menghasilkan 3 file baru lagi, yaitu kelas 1.class, 2.class, dan 3.class. Seperti ini. Jadi sebetulnya di Java, pada saat kita membuat kelas, itu sebenarnya kita membuat file atau objek yang berbeda. Makanya kelas itu disebut dengan sebuah blueprint atau cetakannya. Nah, nanti dari file kelas inilah yang bisa kita kembangkan menjadi banyak objek. Seperti itu. Nah, lalu program utamanya mana? Di sini tidak ada program utama. Kenapa? Karena tidak ada main metodenya. Jadi semuanya hanya file kelas. Paham ya? Seharusnya ada mau ditanyakan nggak? Kalau teman-teman yang online, kalau mau bertanya bisa lewat chatting ya. Silahkan. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat file kelas. Nah, jadi kalian sudah paham bahwasanya jika dia tidak ada publiknya, identifiernya, maka nama filenya itu boleh bebas. Atau boleh juga sama dengan nama file kelasnya itu juga boleh. Misalnya saya simpan dengan nama 3.java itu juga boleh. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang silakan kalian buat kelas atau project baru, new project. Oke, kita samakan aja misalkan chapter 6, kelas dan objek. Oke, saya buat new ya, misalkan ya. Karena di pertemuan kemarin sudah.
Enggak ada. New project, Java, Java application, next, chapter 6. Kita akan membahas kelas dan objek lanjutan. Oke, new, biar tidak sama dengan nama kelas. Sorry. Nah, saya metodenya nggak disimpan ya. File, new project, application. Kita masuk chapter 6. Kelas dan objek. Oke, main kelasnya di unpack. Oke, sudah. Oke, silakan kalian buat kelas baru lagi. Misalkan hewan. Silakan buat kelas baru lagi namanya hewan. Udah? Nah, kalau kita perhatikan kemarin pertemuan keberapa ya? Kemarin ya, 6 ya? 5 ya, sorry. Terus, mana sih hewan? Hewan. Oh, kemarin kita handphone ya? Oke. Oke, misalkan kita hewan aja. Misalkan, kan kemarin kalau kita bahas kemarin yang namanya kelas, kemarin ciri-cirinya apa? Kelas memiliki ciri-ciri apa? Apa? Oke, atribut sama. Oke, atribut bentuknya apa ini? Variabel ya. Terus dan behavior. Behavior atau tingkah laku. Bentuknya? Oh, enggak, void kan itu metodenya. Apa? Ya, metode. Oke. Nah, misalkan seperti ini.
Kalau hewan itu memiliki ciri-ciri gimana? Ya, jadi kalau misalkan kita memiliki ciri-ciri bukan berkaki dua, hewan ada juga berkaki empat kan? Ada juga yang tidak berkaki. Ya, contohnya misalkan apa? Cacing itu kan tidak ada kakinya. Nah, misalkan tidak berkaki. Oke, nah hewan itu kan banyak ciri-cirinya. Yang jelas kan kita bisa membedakan antara kelas hewan dengan kelas manusia kan? Tidak. Manusia sama hewan juga punya apa? Ada punya perbedaan kan? Nah kita bicara hewan aja secara umum. Oke. Nanti yang mengisikan itu adalah si user. Kita hanya membuat cetakannya saja. Nah kita akan membuat seperti itu. Oke. Misalkan kita akan membuat kelas hewan. Hewan itu pasti memiliki nama, ya kan? Kita buat string nama. Lalu misalkan integer kaki, apalagi? Oke, string warna. Oke. Terus apa lagi? Makanan gitu ya. String makanan. Oke. Nah, di sini kita membuat atributnya di kelas. Oke. Nah, kalau kemarin kan kita mengisikannya itu langsung di ini kan, kalau kita lihat di handphone itu kan. Mengisikannya itu kan langsung pada objek. Langsung kita deklarasikan. HP merek Samsung, warna hitam, harga sekian, itu kan terus kita panggil. Nah, bisa juga dengan cara yang kedua, di sini kita membutuhkan yang namanya adalah konstruktor. Apa itu konstruktor? Jadi yang namanya kelas selain memiliki atribut dan behavior, kita bisa juga menambahkan, kita itu maksudnya di kelas ya. Kelas dapat pula ditambahkan dengan yang namanya konstruktor. Saya pakai bahasa Inggris saja. Apa itu konstruktor? Konstruktor itu adalah penggunaan atribut pada kelas yang mana nantinya konstruktor ini akan berjalan pada saat objek itu dijalankan. Jadi pada saat kita panggil si objek, kemarin misalkan kayak handphone gitu ya, HP1. Nah, HP1 ini kan objek, tetapi karena si handphone satu ini kan merupakan dari turunannya dari si handphone kan, karena si handphone ini tidak memiliki konstruktor, makanya dia tidak berjalan. Nah, nantinya misalkan kita akan paksa nih, bahwasanya setiap handphone satu dijalankan pertama kali, maka yang akan dipanggil pertama kali itu adalah si konstruktor ini. Baru berikutnya adalah atribut maupun metode. Tapi penggunaannya itu adalah berdasarkan dari atribut yang kita deklarasikan. Pasti bingung loh? Pasti bingung. Silahkan dicatat kalau gitu. Oke, di sini kita seorang programmer sudah membuat 4 buah atribut, nama, kaki, warna, dan makanan. Kok gede? Itu apaan nunggu foto anjing? Oke, nah misalkan saya akan tambahkan konstruktor. Bentar, kelas dapat pula ditambahkan dengan konstruktor. Dan konstruktor akan muncul pada saat objek dijalankan. Oke, jadi ciri-cirinya seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat konstruktor nih. Oke. Yang kedua,
konstruktor itu memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Jadi kalau kita membuat kelasnya ada hewan, maka konstruktornya juga namanya hewan. Dan bisa lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas. Enaknya di situ kalau OOP. Jadi seperti saya bilang ya, kalau yang namanya AOP itu seperti kita membuat puzzle. Jadi kita berkreasi. Misalkan kita akan membuat output hewan harimau. Nah, muncul hewan harimau itu bisa memiliki beberapa cara. Bisa saya langsung ketikkan sistem out.println hewan harimau. Bisa saya membuat ke dalam sebuah atribut, terus saya panggil menjadi objek tersendiri, atau bisa juga saya menggunakan konstruktor. Terserah kalian. Tapi saya sarankan biasakan menggunakan konstruktor. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan nanti ini programnya sudah kompleks, yang berubah itu hanya pada konstruktor. Program utamanya tidak berubah. Enaknya di situ. Jadi misalkan mau ada updatean, contohnya kayak aplikasi WhatsApp itu ya. Kan itu kan sering update tuh. Nah, itu yang berubah itu hanya pada nilai konstruktornya. Seperti itu. Sedangkan program utamanya si WhatsApp itu kan tidak terganggu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita bicara OOP. Oke. Untuk membuat konstruktor, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Oke, jadi seperti ini. Di sini saya membuat konstruktornya pada kelas hewan. Maka namanya itu adalah public hewan. Terus seperti ini. Sekilas, sekilas, ini namanya adalah hampir sama dengan metode kan. Kalau metode kan metode apa? Tetapi kalau metode kan tidak boleh sama dengan nama kelas. Sedangkan kalau konstruktor harus sama dengan nama kelas. Dinilai gitu. Tepatnya ini lah. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, di situ ada tanda kayak gini ya. Nah, ini disebut dengan parameter. Tanda ini itu adalah parameter. Atau biasa disebut dengan param. Kalau kalian di beberapa coding itu param ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Atau parameter. Nah, ini fungsinya apa? Untuk menyimpan nilai. Oke, berarti di sini sebetulnya kita bisa tambahkan. Nah, di sini kita akan coba tambahkan beberapa nilai. Caranya bagaimana? Jadi di sini adalah sebuah parameter, sebuah konstruktor yang dia sudah ada nilainya. Apa belum ada nilainya atau tidak ada parameternya. Nah, di situ kan misalkan parameter public hewan atau konstruktor pertama hewan ini akan saya tambahkan misalkan untuk nama, misalkan seperti ini. String nama hewan. Nah, terus diambilnya dari mana? Yaitu dari nama sama dengan nama hewan. Oke, silahkan diketikkan. Oke.
Ya. Terus kita akan tambahkan tingkah laku, misalkan seperti ini. Void, misalkan cetak hewan. System.out.println. Oke, kita coba dulu ya. Deh. Deh. Nah, sekarang kita akan coba. Kalau kemarin kan kita kan buat dalam program itu kan dalam satu file yang sama ya. Nah, sekarang kita akan pisah. Nah, sekarang kita akan buat kelas baru lagi. Silahkan kalian buat kelas baru. Namanya misalkan main. Kita buat main hewan gitu ya. Atau program hewan utama. Udah? Nah, yang namanya program utama kan pasti memiliki main method kan. Kita tambahkan public static void main. Bring out ya, seperti ini. Sudah? Udah? Oke. Nah, sekarang kita akan inisiasi objek. Kemarin perintahnya gimana untuk inisiasi objek? Hah? Perintahnya gimana? Gimana kemarin? Manggil kelas, lalu nama objek, new class. Oke, berarti nama kelasnya apa? Hewan, ya kan? Nah, kalau kalian lihat di situ ada tulisan public class hewan, external object, hewan. Terus kita buat nama kelasnya misalkan H1 aja, sama dengan new hewan.
Oke. Nah, kalau kita perhatikan, dia langsung seperti ini nih. Coba diperhatikan dulu. Kalau kita perhatikan di sini tuh, NetBeans langsung memunculkan konstruktor hewan in class hewan cannot be applied to given type. Required berarti dibutuhkan, tipe datanya adalah string. Itu dari mana? Dari konstruktor tadi yang kita deklarasikan. Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, konstruktor itu tipe datanya apa? String kan tadi? Yang konstruktor nama hewan. Nah, berarti tinggal kita isikan di sini. Nama hewannya, misalkan harimau. Kalau biasanya kan ini kan kosong ya, kalau kemarin ya. Kalau kita perhatikan kan mana ya, handphone. Nah, ini kan kosong nih. Karena apa? Karena konstruktornya tidak ada. Bentar, saya kasih tahu ya. Oke, nah di sini sudah ada harimau. Terus kita panggil metodenya. Metodenya tadi apa? Nah, kalau kita ketikkan control space, dia akan muncul nih. Ini kaki, makanan, nama, warna, cetak hewan. Berarti cetak hewan ini kan metode kan? Tinggal kita print. Oke, sekarang coba kita jalankan. Jadinya seperti ini. Udah? Ada yang bingung? Kok sementara belum? Nah, sekarang bisa nggak kita buat format yang lain? Bebas. Yang namanya programmer itu tergantung otaknya masing-masing. Oke, contohnya seperti ini. Hewan, iya. Hewan, string nama hewan. Oke. Nah, kalau kita menggunakan konstruktor, berarti caranya adalah kita deklarasikan dahulu nama konstruktor itu adalah sama dengan nama kelas. Terus parameternya itu adalah diisi berdasarkan nilai yang sudah dideklarasikan. Jadi nilai parameter ini tidak bisa kita isikan jika belum dideklarasikan di atas di variabel. Paham ya? Contohnya bagaimana? Misalkan saya tambahkan nih, misalkan integer berat. Nah, berat itu nggak bisa.
Kenapa? Karena di sini belum dideklarasikan. Supaya bisa dipakai bagaimana ya? Kita harus deklarasikan integernya berat di sini di variabel. Makanya saya belum buat modul karena saya juga bingung buat modulnya gimana. Saya muter-muter. Yang penting paham dulu lah. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan ya. Misalkan di sini string nama hewan. Terus kita tambahkan misalkan integer kaki hewan, string warna hewan, string makanan hewan. Oke, silakan. Berarti di sini apa? Variabelnya kaki sama dengan kaki hewan, kaki hewan, warna sama dengan warna hewan, makanan sama dengan makanan. Oke, berarti di main metodenya berubah nggak? Main metodenya di main hewan ini. Nah, kalau kita lihat dia akan error lagi ya. Nah, ini. Nah, dia akan langsung manggil konstruktornya. String in, string, string. Berarti tinggal kita masukkan string 2 apa mana ini? Warna baru makanan. Warnanya misalkan oranye ini manuk apa? Misalkan hitam. Namanya itu apa sih nama hewan ya? Terakhir ya. Oh, makanannya. Masuk harimau kakinya 2. Misalkan burung ya. Burung 2 hitam, makanannya pisang. Oke. Nah, berarti di metode cetak hewan, kalau kita perhatikan kira-kira munculnya apa nih? Munculnya apa? Oh enggak dong, burung tok dong. Ya kan? Karena apa? Karena void-nya kan belum diatur. Ini. Ya toh? Kalau misalkan mau kita atur, berarti di sini ya system.out.println misalkan ya jumlah kaki hewan ya, kaki nama variabelnya oke. Nah, ini baru metodenya. Karena metodenya sudah kita rubah, maka keempat parameter tadi itu sudah bisa dijalankan seperti ini. Nah, di sini kita membuat sebuah kelas atau objek dengan menambahkan konstruktor. Oke, silakan dikerjakan. Mau yang mana dulu? Yang hewan apa main hewan? Yang main hewan ya. Oke, silakan.